Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Nih, bisa. Udah nyaman belum? Udah Bu. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Saya Puji Tias Bu yang kemarin BS Ibu. Oh, Mbak Tias ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Tias kesini tadi gimana perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu. Agak panas Bu, tapi nggak apa-apa Bu. Panas ya? Iya. Biasanya kan hujan. Iya. Tapi ini tadi panas. Iya, kebetulan panas Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi gak kehujanan ya. Iya Bu. Gimana kabarnya Mbak Tias? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya juga baik, alhamdulillah. Oh, terima kasih ya Mbak Tias karena Mbak Tias ini datang ke sini on time sesuai dengan jadwal yang kemarin malam kita buat. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, Mbak Tias ke sini itu memiliki tujuan apa sih? Saya ingin sharing gitu Bu. Saya ingin melakukan proses saya ingin bercerita pada Ibu, membagi cerita-cerita saya yang saya alami gitu Bu. Saya nggak mungkin gitu kalau misalkan saya itu cerita ke temen juga nggak detail banget gitu. Berarti di sini Mbak Tias emang tujuan utamanya untuk melakukan proses konseling ya dengan saya. Mbak Tias ini sudah pernah atau belum pernah melakukan? Sudah pernah Bu, tapi kelompok Bu, jadi yang bareng-bareng gitu. Itu kelompok ya, belum pernah ini baru Iya. pertama kalinya. Oke, proses konseling itu kan tadi Mbak Tias bilang sendiri kalau Mbak Tias ingin melakukan proses konseling. Nah, proses konseling itu merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dan konseling. Tapi perlu digarisbawahi di sini bantuannya itu kayak fasilitas aja, kayak konselor itu memfasilitasi aja, bukan membantu sepenuhnya kayak permasalahan Mbak Tias terus saya yang nyelesain, enggak kayak gitu. Permasalahan Mbak Tias ya yang menyelesaikan Mbak Tias sendiri, namun diberikan kayak akses yang lebih cepat sama ibu gitu, berikan fasilitas biar Mbak Tias lebih bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan Mbak Tias gitu. Sudah paham Mbak Tias? Sudah Bu. Oke. Dalam proses konseling ini itu kita harus ini Mbak, ada apa? Ada waktunya gitu loh, nggak mungkin kita berbicara kayak ngomong gitu bercerita kan nanti kan capek kan. Jadi kita kesepakatan waktu terlebih dahulu, oke? Iya Bu. Di sini tuh dalam proses konseling ini tuh nggak hanya satu kali tahap gitu loh Mbak, ada beberapa tahap untuk bisa Mbak Tias ini menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Nah, beberapa tahapnya ini tapi tergantung seberapa complicated permasalahannya Mbak Tias. Nah, dalam satu tahap kita akan membutuhkan waktu 30 menit. Menurut Mbak Tias itu tidak apa-apa atau gimana? Ya nggak apa-apa sih Bu, tapi kalau misalkan permasalahannya emang kayak lebih kayak susah, ya lebih dari 30 menit ya nggak apa-apa ya. Ya sudah disesuaikan saja gitu. Tapi kesepakatannya 30 menit ya nggak apa-apa, atau sebelum 30 menit juga nggak apa-apa. Gini aja ya, kita sepakati kalau misal udah waktunya 30 menit kita hentikan terlebih dahulu, kita lanjutkan di minggu depan. Nah, kalau semisal emang kayak kurang dari 30 menit dan saya rasa prosesnya sudah cukup, kita sudah cukup melakukan proses konseling, kita sudahi, tidak apa-apa ya. Iya. Dalam proses konseling ini tuh Mbak Tias ada kayak beberapa asas gitu loh. Misalnya asas yang paling penting nih, asas kerahasiaan. Dalam proses konseling ini tuh penting banget asas kerahasiaan. Kayak ibarat gini, ketika Mbak Tias bercerita permasalahan kepada temennya tadi, kan Mbak Tias merasakan takut gak Iya sih? Bu, takut banget, soalnya takutnya tuh apalagi masalah yang sensitif ya Bu. Takutnya tuh kayak temen saya nanti membocorkan ke yang ini, kayak ini. Kayak saya tuh nggak percaya kalau misalkan aku janji aku nggak bakal cerita sama siapa-siapa, itu nggak percaya gitu. Iya, itu emang wajar sih punya rasa gitu. Nah, di bimbingan dalam konseling, khususnya konselor itu mempunyai asas kerahasiaan yang harus kami jaga gitu agar siswa-siswa atau konselingnya itu paham, maaf Mbak Tias. Maksudnya konselingnya itu percaya gitu loh. Oh, kalau aku cerita di guru BK ya
rahasiaku terjaga, benar-benar terjaga. Jadi di sini tuh asas kerahasiaan emang menuntut kita sebagai konselor untuk merahasiakan semua informasi yang diberikan oleh Mbak Tias. Ketika Mbak Tias bercerita dalam proses konseling ini, ya sudah cukup, hanya cukup ya di saya, berhenti di saya. Nah kan biasanya kan ada kan Mbak, kayak guru-guru kepo, ya guru-guru kepo, gitu kan. Terus tanyain dari dia ada masalah apa, tapi kan kayak gitu. Enggak, kalau emang ya semisal Mbak Tias bercerita pada saya dalam proses kali ini sudah cerita, ya sudah berhenti di saya saja, tidak akan menyebar ke guru-guru yang lain. Mungkin kalau guru tanya itu kayak, itu tadi kenapa? Ya saya cuma bicara ke gurunya, itu Bu lagi ngobrol-ngobrol aja. Nah cukup segitu aja Pak. Mungkin kayak menceritakan permasalahan Mbak Tias terlalu dalam gitu loh. Oh iya. Nah jadi Mbak Tias gak perlu ragu ya di sini. Iya benar. Tadinya sih agak ragu ya Bu, takut sama aja soalnya dari dulu tuh saya tuh tahu kayak guru BK itu ya habis ada siswa yang terkena masalah nanti disebar-sebarin ke guru BK yang lain, takutnya tuh kayak gitu Bu. Terus takutnya nanti kalau cerita ke temen itu takutnya satu itu kayak takut bocor, kedua nggak ada kayak bantuan dia itu membantu saya biar jalan keluarnya itu gimana. Kalau temen tuh cuma kayak ingin bercerita aja, tidak bisa mendapatkan solusi, tidak bisa mendapatkan kayak jalan keluar gitu kan. Nah kalau guru-guru BK yang lain itu kayak ya seharusnya sih mereka menaati, kayak mengimplementasikan asas-asas yang ada kan, asas kerahasiaan itu tadi gitu Mbak Tias. Nah kan tadi ada asas kerahasiaan, yang kedua itu asas keterbukaan. Di sini Mbak Tias menceritakan kayak tadi kan bilang kalau mau sharing-sharing tentang bermasalah Mbak Tias. Nah Mbak Tias ini menceritakannya itu secara terbuka tanpa ada ditutup-tutupi, jadi nanti lebih jelas dan lebih mudah untuk kita mencari jalan keluarnya gitu. Kan itu tadi asas kerahasiaan sama asas keterbukaan. Di sini ada juga asas kesukarelaan. Mbak Tias datang ke ibu ini karena paksaan orang lain atau gimana? Enggak sih Bu, jadi saya itu keinginan saya sendiri gitu Bu. Kayak saya udah capek Kak, saya bingung harus ngapain gitu, jadi saya ingin melakukan proses konseling bersama ibu. Oke, berarti atas kemauannya Mbak Tias sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain mungkin. Dari semua penjelasan yang Ibu jelaskan itu tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak Tias atau sudah jelas? Enggak di sini. Udah ya, udah jelas. Sekarang Mbak Tias bisa menceritakan, katanya tadi mau sharing-sharing kan, menceritakan permasalahan Mbak Tias itu apa sih? Jadi saya tuh pengen banget gitu loh Bu, saya kan anak pertama ya Bu. Nah orang tua saya itu juga nggak kuliah Bu, hanya saya yang kuliah gitu Bu. Nah saya itu ingin gitu Bu, saya itu bagus sehingga saya besok itu bisa kumlot Bu, jadi orang tuanya itu bangga gitu, nggak sia-sia bayar mahal kayak gitu. Mbak Tias ini anak pertama dari berapa saudara? Dua Bu. Dari dua saudara, berarti ada kakak tadi? Adik. Punya adik. Ya. Nah, oh iya sih anak pertama kan ya, maaf. Mbak Tias anak pertama, terus orang tuanya juga enggak kuliah. Mbak Tias hanya saya gitu loh. Nah saya tuh pengen kayak bisa kumlot, terus kan pasti kayak katanya tuh kayak cari pekerjaan tuh enak gitu loh Bu. Nah jadi nanti saya tuh bisa kayak bantu orang tua saya buat mulai adik saya gitu. Ya, itu bagus sekali keinginannya Mbak Tias. Ibu di sini ingin tanya sih, kan Mbak Tias itu tadi punya keinginan dapat nilai bagus sehingga bisa kulot, bisa nanti dapat kerja biar mudah gitu kan ya. Nah Mbak Tias ini tuh sekarang kuliah semester berapa? Semester 5 Bu. Udah itu ya udah masuk kuliah semester 2. Udah mulai banyak tugas juga. Nah kan Mbak Tias bilang banyak tugas, ini tuh Mbak Tias mengerjakan tugasnya sendiri atau gimana? Ya saya kadang kerjain sendiri, kalau nggak gitu ya saya mencari kayak bener-bener ini Bu, kayak sharing apa ini berapa gitu. Ya jatuhnya nyentik cuma diperhalus saja gitu loh Bu. Ya berarti Mbak Tias di sini mengerjakan tugasnya masih kayak sharing-sharing sama temennya.
nggak mengerjakannya sendiri gitu. Nah, sebelumnya Mbak Tias ini tuh belajarnya itu setiap hari atau gimana? Enggak sih Bu, saya Pak belajar itu Pak kalau ada tugas saja itu belajarnya itu jadinya bukan belajar sih, kayak ngerjain tugas saja, tapi ya itu saya anggap belajar gitu. Kalau nggak ada tugas ya nggak belajar. Artinya di sini tuh Mbak Tias belajarnya kalau ada tugas doang, dan Iya. kalau tugas pun itu sama teman-teman. Iya. Iya, Iya. gitu. Oke. Dan nah menurut Mbak Tias kan Mbak Tias ini tadi belajarnya cuma ngerjain tugas sama teman-teman. Iya. Nah menurut Mbak Tias ini apakah bisa dapat nilai yang Mbak Tias impikan itu tadi? Iya, nggak bisa juga. Kenapa Mbak Tias bilang nggak bisa? Apa alasannya? Pertama saya juga jarang belajar ya Bu. Saya itu belajarnya ya kalau ada tugas tadi Bu. Itu pun misalkan ada 5 soal ya Bu, itu cuma kayak 2 soal gitu yang murni dari pikiran saya sendiri. Kayak lainnya tuh kayak saya tuh kayak tanya sama teman-teman saya gitu. Jadi kayak ya gimana ya Bu, ya jadinya saya tuh ya cuma itu doang. Berarti Kalau misalkan nggak ada tugas ya nggak belajar. di sini Mbak Tiasnya jadi nggak, kalau dengan sikapnya Mbak Tias ini Mbak Tias belum bisa mendapatkan nilai yang bagus. Iya sadar sih Bu. Sudah sadar? Iya Bu. Tahu Bu karena ibu tadi bilang kayak gitu. Oh, berarti sebelumnya belum sadar? Enggak. Kalau saya sadar saya nggak mungkin nyontek Bu. Oh iya sih, iya betul sekali. Nah menurut Mbak Tias nih, kan Mbak Tias sudah sadar dengan sikapnya Mbak Tias kayak belajar kadang-kadang, Iya. belajar pun itu untuk ngerjain tugas. Kalau ada tugas, Kalau nggak ada enggak. ya belajar. Nah menurut Mbak Tias nih, kedepannya gimana biar Mbak Tias ini tuh bisa mendapatkan nilai kumlot gitu? Ya saya harus belajar Bu, setiap hari. Jadi belajarnya itu tidak hanya waktu ada tugas saja, seperti itu. Ya, itu sudah bagus sekali. Nah, ketika ini, apa kan Mbak Tias bilang kalau mau belajar setiap hari. Nah, itu jam berapa? Ya jam 7 sampai jam 9 gitu. Ya pengen saya tuh kalau belajar tuh rebutan gitu jamnya tuh, jadi nggak selalu kalau misalkan pengen belajar malam ya belajar malam gitu. Jadi agak nggak teratur juga sih saya belajarnya itu jam-jamnya itu. Jadi kayak biasanya sih Bu kalau saya ngerjain tugas ya Bu, itu biasanya itu kayak jam 7:30 jam 8 gitu, nanti bisa sampai selesainya. Berarti nggak tentu. Nggak tentu. Ya kadang kalau misalkan saya udah males nih, lanjut besok aja gitu. Oke. Dari penjelasan Mbak Tias ini penekanannya gimana? Intinya plan kedepannya Mbak Tias itu mau gimana? Ya saya ingin tuh kayak saya tuh belajarnya tuh ya teratur Bu, ya meskipun saya mut-mutan ya Bu belajarnya Bu, ya tapi sebisa mungkin setiap hari tuh saya tuh harus belajar. Kalau misalkan hari ini dapat materi ini, nanti itu harus mempelajari lagi pada malam hari tadi. Jadi kayak mengevaluasi kembali gitu loh, biar ingat kayak gitu. Lalu bisa aja belajar untuk materi besok kayak gitu. Wah, sudah bagus sekali sih Mbak Tia, sudah kayak membuat plan ke depannya mau gimana. Nah, kan itu udah ada planningnya. Mbak Tias mau ngelakuin sejak kapan? Ya insya Allah ini nanti Bu saya pulang dari Ibu, saya langsung akan belajar. Baik, saya harap Mbak Tias ini benar-benar bisa melakukannya. Tidak ada kayak cita-cita nggak akan terwujud kalau kita tidak berusaha. Iya sih. Jadi kalau Mbak Tias berusaha, semangat ya untuk melakukan itu. Iya, terima kasih Bu. Oke. Saya rasa perkembangan Mbak Tias sudah cukup bagus. Kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Kita akan melihat pertemuan besok. Besok kita akan ketemu lagi ya Mbak Tias. Minggu depan. Iya. Untuk apa itu? Kayak untuk mengevaluasi gimana perkembangannya Mbak Tias ini tuh. Karena kan proses konseling tadi sudah dijelasin, nggak mungkin satu tahap aja gitu. Iya Mbak Tias. Tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Bu. Berarti besok itu seminggu lagi itu saya tuh kesini lagi
melihat perkembangan saya gitu, Mm-mm. belajar atau tidak ya. Iya. Iya, Bu. Saya juga akan berusaha setiap hari itu belajar. Jika ada tugas itu saya harus kayak ya saya itu harus mengerjakan sendiri gitu, nggak nyantai temen kayak gitu, Bu. Sudah bagus sekali Mbak Tias. Jadi kayak murni dari pikiran saya Iya, sendiri. wah bagus sekali Mbak Tias. Soalnya ya saya pengen banget gitu Bu, jadi kumlot kayak itu kan kayak membawa nama orang tua juga. Pengennya tuh orang tua tuh bisa kayak bahagia gitu, bisa senang sama saya. Pasti bisa Mbak Tias. Kalau Mbak Tias mau berusaha mulai dari sekarang. Iya Bu, takutnya nanti kan aku dulu udah semakin mepet gitu, jadi nggak ada waktu buat ngejar itu tadi. Iya. Takutnya nanti nggak saya tuh nilai saya tuh nggak turun, nanti takutnya juga bisa kumlot. Betul sekali. Mbak Tias sudah menyadarinya itu, tapi mungkin Mbak Tias masih kayak males-malesan gitu kan. Ya, itu harus juga ya Mbak Tias ya. Itu jadi nanti saya juga akan lebih belajar giat lagi. Akan saya tekuni gitu loh belajarnya itu. Jadi biar nilai saya juga tinggi gitu. Bagus sekali Mbak Tias sudah. Iya. Oke. Pertemuan kali ini kita sudahi. Mungkin Mbak Tias ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada lagi sih Bu. Makasih Bu ya sudah Iya. bantu saya untuk menyelesaikan pembahasan ini. Jadi yang membantu Mbak Tias diri Mbak Tias sendiri. Bukan Iya. jembatan gitu Bu. Di sini buahnya menjembatannya aja. Iya, makasih banyak Iya, ya sudah. ya. Saya mau pamit ya. Jadi. Ya.